Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayanda Mirfasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi case 3 blok GIS, yaitu adalah hepatitis A akut. Dimana dimulai dengan Nona Happy yang berusia 18 tahun. Dia itu memiliki faktor resiko terkena hepatitis A ini. Yang pertama adalah dia tinggal di asrama. Dimana dalam asrama ini pasti dia banyaknya kerumunan gitu, yang bisa menyebabkan infeksi penyakit itu lebih gampang untuk menular. Apalagi kalau di asrama kan untuk sekamar bisa jadi 4 orang, akhirnya di ruangan kecil dia banyak orang, akhirnya bisa menyebabkan penyebarannya lebih gampang gitu. Lalu 2 minggu yang lalu itu sebelum dia masuk ke rumah sakit, dia itu berkemah. Dimana saat dia berkemah di hutan, dimana di hutan kan bisa jadi untuk higienitasnya kurang, airnya juga sanitasinya kurang baik. Dimana 1 minggu setelahnya itu 10 orang itu mengalami keluhan serupa seperti yang dialami oleh Nona Happy. Jadi bisa dikatakan bahwa dari 10 orang tersebut dia bisa menularkan penyakitnya itu ke Nona Happy, itu ada di hepatitis A. Dimana karena 2 faktor risiko tadi, akhirnya terjadilah higienitasnya buruk nih. Jadi udah terdapat higienitas buruk, di mana adanya kontaminasi air dan juga makanan oleh virus hepatitis A atau HAV atau hepatitis A virus. Di mana hepatitis A virus ini tuh transmisinya melalui fecal oral transmission. Jadi dari feces itu dia bisa dimakan dan akan terinfeksi gitu. Nah, kenapa bisa terkontaminasi? Karena bisa juga ada orang yang BAB di sungai di dekat perkemahan tersebut, atau adanya lalat, di mana lalat dia bisa membawa HAV ini ke makanan dan akhirnya bisa dimakan oleh kita. Akhirnya masuklah fecal oral transmission. Lalu sudah masuk tuh, dimana dia tuh memiliki kapset yang bisa masuk sampai hingga ke sel pencernaan di usus halus. Nah, lalu dia bisa masuk itu melalui sirkulasi, yaitu di vena mesenterika. Nah, vena mesenterika ini dia yang dari usus halus dan juga usus besar, dia bisa langsung nanti akan masuk ke vena porta hepatica untuk nanti akan di metabolisme atau di filtrasi apakah ada toksin yang lain gitu. Nah, dimana kan vena porta juga dia membawa makanan, nutrisi dan lain-lain juga. Nah, HV ini nanti akan masuk melalui vena porta hepatica, lalu sampai akhirnya masuk ke hepatosit, dimana dia nanti akan berikatan dengan HAVCR1 atau hepatitis A virus cellular reseptor 1 di basolateral di hepatosit. Nah, nanti dia akan menginvasi hepatosit tersebut, dia melakukan endositosis, akan masuk ke hepatosit dan dia akan bereplikasi. Nah, untuk replikasinya ini dia nanti HAV ini akan merilis ssRNA-nya dan juga enzim ke sitoplasma, di mana ssRNA ini dia bisa berikatan dengan ribosom untuk pembentukan protein yang baru, yaitu berupa ada RNA polimerase dan juga ribosom untuk pembentukan kapsid. Nah, lalu kapsid juga RNA polimerase ini nanti akan membentuklah HAV yang baru. Jadi terjadilah replikasi di dalam hepatosit. Nah, hepatosit ini dia bisa HAV ini bisa banyak dan juga bisa merusak hepatosit. Akhirnya akan menyebabkan hepatositnya lysis atau pecah, di mana akan terjadilah beberapa respon imun. Yang pertama, pecah dari atau lysis dari hepatosit ini, dia bisa mengeluarkan enzim-enzim hepar ke pembuluh darah, itu ada SGO dan juga SGPT, di mana nanti dikeluarkan jika adanya kerusakan di hepatosit. Dia bisa keluar ke pembuluh darah, di mana normal itu tidak banyak, namun saat ada ini jadi terjadilah peningkatan SGO dan juga SGPT. Lalu juga dia bisa keluar dan juga menyerang hepatosit lain, jadi dia bisa endositosis lagi, menghancurkan hepatosit dari dalamnya. Jadi banyak sekali hepatosit yang terkena. Nah, lalu terdapatlah respon imun dari tubuh kita. Ada non spesifik dan juga spesifik. Nah, non spesifiknya itu di lini pertama untuk pertahanan tubuh ya. Itu berupa makrofag, NK sel untuk menghancurkan HAV dan juga hepatosit yang terinfeksi. Nah, lalu juga ada yang spesifik nih. Spesifiknya ini dia kan HAV memiliki antigen yang nanti akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2 oleh APC
dia nanti bisa membuat adanya diferensiasi dari sel T naif menjadi sel T helper 2 itu ada di CD8+. CD8+ ini nanti akan diferensiasi jadi sel T naif menjadi sel T helper 2. Sel T helper 2 ini dia bisa mengeluarkan sitokin, itu berupa interleukin 4 untuk mengubah sel B menjadi sel plasma, diferensiasi dari sel B menjadi sel plasma. Sel plasma kan fungsinya untuk antibodi, jadi dia bisa mengeluarkan antibodinya agar terjadilah pembentukan imunoglobulin M yang anti HAV reaktif. Jadi ini bisa digunakan untuk menghancurkan HAV tersebut. Nah, lalu juga CD8+ atau CD8+ atau sitotoksik, di mana nanti dia akan sudah direpresentasikan antigennya, jadi dia akan mengaktifkan sel D8+ ini untuk pengeluaran sitokinnya, di mana sel D8+ juga dia bisa mengekskresikan porforin dan juga granzyme. Porforin dan granzyme ini bisa menghancurkan hepatosit, di mana porforin ini digunakan untuk melubangi hepatosit dan juga granzyme-nya digunakan untuk apoptosis dari hepatosit. Jadi hepatositnya akan mati. Lalu dia juga bisa mengeluarkan interferon gamma untuk perekrutan makrofag untuk membantu menghancurkan HAV sendiri dan juga hepatosit terinfeksi. Karena itulah jadi banyak sekali kerusakan hepatosit. Jadi hepatosit banyak yang mati, banyak yang apoptosis, akhirnya jadilah kerusakan yang menyebabkan fungsi dari hepar sendiri akan menurun, di mana hepar sendiri kan dia digunakan untuk filtrasi dari toksin-toksin. Jadi dia toksin-toksin yang masuk dalam tubuh itu dia bisa dikeluarkan di hepar. Nah, karena tidak ada fungsi tersebut, akhirnya hepatoksin di dalam hepar itu akan semakin banyak, yang dimana dia bisa merangsang CTZ atau chemoreceptor triggering zone, di mana itu di medula oblongata untuk pusat muntah, di mana akan terjadilah stimulasi pusat muntah, di mana dia tuh gejalanya ada mual dan juga muntah. Nah, lalu fungsi hepar ini kan salah satunya juga untuk metabolisme bilirubin ya, untuk konjugasi dari bilirubin unconjugated menjadi conjugated bilirubin. Namun karena ada fungsi hepar yang menurun ini, jadi untuk conjugated bilirubin dia hepatositnya akan rusak. Jadi metabolisme bilirubin kan harusnya dari awal tuh dari HB yang akan dipecah menjadi hem dan juga globin. Hemnya akan diubah menjadi biliverdin reduktase menjadi bilirubin unconjugated yang larut lemak. Kemudian dia akan menjadi hepar nanti akan mengkonjugasinya bersama UGT asam glukuronat, asam glukuronat. Jadi dia akan terkonjugasi akhirnya menjadi conjugated bilirubin yang larut air. Nah, yang larut air ini dia nanti akan menuju ke kandung empedu dan akan dikeluarkan di duodenum. Nah, tapi karena adanya kerusakan di hepar ini, jadi ada beberapa pengeluaran yang susah. Jadi dia nggak bisa nih keluar, padahal dia sudah dikonjugasi, akhirnya dia tidak bisa keluar ke kandung empedu, akhirnya dia tertahan di situ, dia malah kembali ke awal, jadi dia malah ke pembuluh darah, yang mengakibatkan conjugated bilirubin semakin banyak di pembuluh darah, dan unconjugated juga ikut banyak karena dia tidak bisa diubah menjadi conjugated. Jadi banyak sekali conjugated dan juga unconjugated di pembuluh darah, dan juga bile flow ke intestine-nya turun karena tadi conjugated bilirubin nggak bisa masuk ke kandung empedu, ke usus, akhirnya kebanyakan di pembuluh darah. Makanya saat pemeriksaan laboratorium itu bilirubin totalnya akan meningkat, direct itu yang conjugated dan juga indirect yang unconjugated. Jadi banyak sekali. Di mana bilirubin ini tuh dia memiliki warna yang kuning gitu. Jadi saat banyak sekali terakumulasi di kulit, akhirnya menyebabkan dia ke jaundice atau kekuningan gitu. Lalu di matanya juga dia akan menyebabkan sklera ikterik. Nah, lalu kenapa urin bisa kuning pekat? Karena bilirubin ini direct dia bisa ke ginjal, karena kan ginjal fungsi untuk filtrasi darah dan akan dikeluarkan di
ginjal, akhirnya keluarlah conjugated bilirubin yang menyebabkan dia kuningnya kuning pekat. Nah lalu karena dia kerusakan hepatosit, akhirnya terjadilah inflamasi. Inflamasinya itu ya akan menguasai token protein inflamasi, ada interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha yang akan mensekresikan prostaglandin. Prostaglandin ini nanti akan menyebabkan set point tubuh di hipotalamus meningkat, akhirnya terjadilah homeostasis dari tubuh, artinya peningkatan suhu tubuh, akhirnya dia demam. Lalu juga prostaglandin bisa menyebabkan perangsangan nociceptor itu di kuadran kanan atas karena dia di hepar ya. Akhirnya terjadi nyeri di kuadran kanan atas atau RUQ atau right upper quadrant gitu. Nah, ini untuk tata laksananya itu dia pertama diberikan paracetamol 500 sampai 1000 mg per 46 sampai 6 jam. Ini untuk menghambat enzim CHOX ya, untuk pembentukan prostaglandin. Akhirnya tidak ada. Jadi bisa mengurangi demam dan juga mengurangi nyeri. Lalu juga ada antiemetik karena dia ada muntah. Jadi ada juga muntah, ada domperidon 3 kali 10 mg setelah makan. Nah, juga bisa diberikan tata laksana non farmakologi adalah pertama di kerusakan hepar bisa dikurangin lah, hindari alkohol untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari hepatosit. Lalu dia juga disuruh untuk bed rest, makan bergizi dan juga hidrasi yang cukup, yang akhirnya bisa menyebabkan ya agar dia imunitas tubuhnya akan semakin meningkat. Lalu dia juga karena tadi adanya fecal oral transmission, jadi harus dilakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu pertama berupa rajin mencuci tangan nih, karena tadi dia tadi awal faktor risikonya karena berkemah, jadi berkemah dia cuci tangannya tidak bagus dengan dengan tempatnya itu yang kurang higienis, akhirnya menyebabkan dia terkena infeksi gitu. Nah, untuk HIV sendiri dia bisa nanti bisa sembuh sendiri, ditambah dia harus bed rest, makan bergizi dan juga hidrasi yang cukup. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.